Ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK saat ini berkembang dengan pesat, memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini tidak hanya mencakup kemajuan dalam sains dan teknologi, tetapi juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan alam, sesama manusia, dan bahkan cara kita memahami dunia ini. Namun, dalam proses perkembangannya, IPTEK seringkali berada dalam ketegangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana IPTEK dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan budaya dan agama, sehingga kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap selaras dengan tujuan kemanusiaan yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemikiran Kunto Wijoyo sangat relevan. Ia menyatakan bahwa seringkali orang mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Kebenaran bersifat non-kumulatif, yang berarti tidak berkembang seiring waktu. Sedangkan kemajuan bersifat kumulatif dan terus berkembang. Ini menunjukkan bahwa meskipun IPTEK terus berkembang, kita harus selalu berhati-hati untuk tidak terjebak dalam pandangan yang terlalu teknis atau materialistik, tanpa memperhitungkan nilai-nilai moral dan spiritual yang lebih dalam. Hubungan antara IPTEK, budaya, dan agama. Pembahasan tentang hubungan antara IPTEK, budaya, dan agama memiliki kedalaman yang sangat besar. Ada beberapa cara pandang yang berbeda tentang bagaimana ketiga unsur ini saling berinteraksi. Dan setiap pandangan ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap cara kita mengembangkan IPTEK di masa depan. IPTEK yang sejalan dengan nilai budaya dan agama. Salah satu pandangan yang sangat menekankan pentingnya hubungan antara IPTEK dan nilai-nilai budaya serta agama adalah pandangan yang mengatakan bahwa IPTEK harus selalu sejalan dengan nilai-nilai ini. Dalam pandangan ini, IPTEK tidak dapat berkembang secara terpisah dari norma-norma budaya dan agama. Sebaliknya, pengembangan IPTEK harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan alam, serta menjaga keharmonisan nilai-nilai budaya yang sudah ada. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang sangat memperhatikan nilai-nilai agama, seperti dalam konteks Islam, perkembangan IPTEK seperti rekayasa genetika atau bioteknologi harus mempertimbangkan yang mendalam terkait dengan kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama, seperti keharusan menjaga kehidupan dan tidak merusak ciptaan Tuhan. IPTEK yang lepas dari budaya dan agama. Di sisi lain, ada pandangan yang berpendapat bahwa IPTEK harus berkembang secara independen, tanpa terikat pada nilai-nilai budaya dan agama. Pandangan ini berakar pada ideologi sekularisme yang memandang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bidang yang otonom dan bebas dari pengaruh eksternal. Dalam pandangan ini, IPTEK dianggap dapat berkembang berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan hukum-hukum alam semata tanpa perlu mempertimbangkan apakah hal tersebut
sesuai dengan budaya atau agama tertentu. Meskipun pandangan ini memungkinkan kemajuan yang cepat dalam bidang iptek, ia juga menimbulkan tantangan moral dan etika, seperti potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan manusia dan alam. Iptek yang mengadakan dialog dengan budaya dan agama. Beberapa ilmuwan dan pemikir mengusulkan pandangan yang lebih moderat, yaitu iptek yang mengadakan dialog dengan budaya dan agama. Dalam pandangan ini, iptek tetap mengikuti hukum-hukum ilmiah yang objektif. Namun, ilmuwan dan teknolog harus melakukan refleksi dan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tempat mereka bekerja. Misalnya, pengembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, atau robotika tidak hanya harus memperhatikan efisiensi dan kebermanfaatannya, tetapi juga harus memikirkan implikasi sosial dan etis, seperti potensi hilangnya lapangan kerja atau dampak terhadap hubungan antara manusia dengan yang lain. Dengan demikian, dalam pandangan ini, iptek bukan hanya mengandalkan rasio dan logika semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, spiritual, dan sosial dalam setiap keputusan yang diambil. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek. Pancasila sebagai ideologi dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membimbing pengembangan iptek di Indonesia. Sebagai dasar negara yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan, Pancasila dapat memberikan arah bagi pengembangan iptek agar tetap selaras dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila mengajarkan bahwa pengembangan iptek tidak boleh hanya mengejar kemajuan teknologi semata, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan keharmonisan sosial. Ada beberapa cara bagaimana Pancasila dapat dijadikan dasar dalam pengembangan iptek. Iptek yang berkembang otonom, namun selalu beradaptasi dengan Pancasila. Dalam perspektif ini, iptek tetap harus sesuai dengan kemajuan ilmiah yang ada, namun harus selalu beradaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ini berarti meskipun iptek tidak terikat pada nilai-nilai agama tertentu, ia tetap harus menjaga prinsip dasar seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Misalnya dalam pengembangan teknologi digital, seperti media sosial atau platform e-commerce. Perlu ada regulasi yang memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kebaikan bersama dan tidak menimbulkan ketidakadilan sosial atau eksploitasi terhadap beberapa kelompok tertentu. Nilai Pancasila dalam setiap langkah pengembangan iptek. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga harus menjadi dasar dalam setiap langkah konkret pengembangan iptek. Ini berarti bahwa para ilmuwan, teknolog, dan pembuat kebijakan harus selalu merujuk pada nilai-nilai Pancasila dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Contoh konkret dari penerapan nilai Pancasila dalam iptek dapat dilihat dalam kebijakan pemerintah terkait dengan perlindungan data pribadi
atau kebijakan energi terbarukan yang ramah lingkungan, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan. Pancasila sebagai rambu normatif dalam pengembangan iptek. Sebagai pedoman ideologi negara, Pancasila dapat berfungsi sebagai rambu normatif yang memastikan bahwa pengembangan iptek tidak melenceng dari nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, setiap penelitian atau proyek teknologi yang dilakukan di Indonesia harus mematuhi aturan moral yang tercermin dalam Pancasila dan harus memperhatikan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, dan budaya Indonesia. Misalnya, dalam pengembangan teknologi biomedis, perlu diperhatikan apakah teknologi tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Pancasila sebagai dasar dalam proses indigenisasi iptek. Pancasila juga dapat dijadikan dasar dalam upaya indigenisasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya, iptek yang berkembang di Indonesia harus mencerminkan kebutuhan, tantangan, dan karakteristik masyarakat Indonesia, serta mempertimbangkan kearifan lokal yang telah ada. Dalam hal ini, Pancasila menjadi landasan moral untuk mengembangkan iptek yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan global, tetapi juga memperkuat identitas budaya Indonesia. Sebagai contoh, dalam pengembangan pertanian berbasis teknologi bisa dilakukan dengan pendekatan yang menghormati tradisi pertanian lokal sambil mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Urgensi Pancasila dalam pengembangan iptek. Di tengah perkembangan globalisasi dan kemajuan iptek yang semakin pesat, Pancasila memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga agar pengembangan iptek tetap berada pada jalur yang benar. Ada beberapa alasan mengapa Pancasila sangat relevan dalam konteks ini. Pluralitas nilai dan keragaman budaya. Indonesia adalah negara yang sangat plural dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Sebagai negara yang mengedepankan keberagaman, Indonesia perlu memastikan bahwa pengembangan iptek tidak hanya menguntungkan satu kelompok saja, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat. Dalam hal ini, Pancasila dapat menjadi pedoman agar pengembangan iptek tetap memperhatikan keberagaman budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia, mengatasi dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan iptek adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan oleh lingkungan. Sebagai contoh, industri teknologi dan pertambangan seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Pancasila dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kepedulian terhadap alam dapat menjadi dasar untuk mengembangkan iptek yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melawan dominasi nilai-nilai barat.
Globalisasi seringkali membawa masuk nilai-nilai dari negara barat yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Dalam konteks ini, Pancasila dapat berfungsi sebagai benteng yang melindungi nilai-nilai lokal dan memastikan bahwa pengembangan iptek di Indonesia tetap mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia. Pancasila dalam konteks etika ilmiah. Pengembangan iptek juga harus selalu disertai dengan kesadaran akan etika ilmiah. Pancasila memberikan pedoman moral yang sangat penting untuk menjaga agar iptek tidak disalahgunakan. Etika ilmiah mengharuskan para peneliti untuk selalu mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari setiap teknologi yang mereka kembangkan. Sebagai contoh, dalam pengembangan teknologi informasi perlu ada kode etik yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk kebaikan umat manusia dan tidak menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan. Kesimpulannya, jadi Pancasila memainkan peran yang sangat penting dalam mengarahkan pengembangan iptek di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah pengembangan iptek, kita dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak hanya berfokus pada pencapaian material semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai dasar negara yang mencerminkan identitas bangsa, Pancasila dapat membimbing kita dalam menciptakan masa depan yang lebih adil, berkelanjutan, dan harmonis.